kebaikan-Mu Tuhan. Selain kami mengagungkan nama-Mu, menyembah-Mu, dan bersekutu dengan Tuhan. Tuhan, kami mau duduk diam, mendengar Engkau berbicara. Karena hari-hari ini banyak anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang saat ini butuh kekuatan dari Tuhan. Yang mereka saat ini butuh kepastian dari Tuhan. Yang saat ini mereka sedang menunggu akan kasih Tuhan. Dan biarlah melalui firman Allah pagi hari ini, baik yang akan melihat melalui streaming YouTube maupun yang secara onsite hadir di tempat ini, mereka yang mendengar akan diberkati dengan firman Tuhan. Bapa, terima kasih. Terimalah sembah anak-anak-Mu. Terimalah pujian umat-umat-Mu. Dan kami mau duduk diam mendengar Engkau berbicara. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Ya baik, puji Tuhan Bapak Ibu. Kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah raya hari Sabtu, Minggu, dan Senin. Kita tidak bertemu minggu lalu, kami ada di Tawangmangu. Dan sungguh sukacita luar biasa, banyak jemaat yang mengalami lawatan Tuhan di sana saudara ya. Dan tidak diduga ternyata ada beberapa peserta yang dari Jakarta Bapak Ibu. Dan peserta tersebut dia berjanji nanti akan mengadakan retreat lagi di Jakarta Bapak Ibu. Ya semoga bisa ke Jakarta Bapak Ibu ya. Nah baik Bapak Ibu, mari kita akan membuka Alkitab kita. Firman Allah pagi hari ini saya beri judul berkat di balik pergumulan atau manfaat daripada pergumulan. Jadi tujuannya adalah supaya jemaat bisa memahami bahwa ternyata di balik pergumulan itu kita bisa melihat atau memaknai atau mengambil manfaat-manfaat daripada pergumulan. Yang biasa dilakukan jemaat ketika mengalami pergumulan justru malah menyalahkan diri sendiri, menyalahkan Tuhan, semakin terpuruk dan lain sebagainya. Tetapi saya ingin mengajar kepada Bapak Ibu Saudara, belajar bersama-sama firman Allah bahwa ketika kita menghadapi pergumulan, mari kita ambil sisi positifnya. Mari kita akan ambil pelajarannya, ada apa dengan pergumulan ini. Dan maka saya menyimpulkan firman Allah dengan tujuan di balik pergumulan itu ada manfaat buat kita. Mari saudara kita akan buka Alkitab kita dari sebuah cerita dalam perjanjian lama dalam kitab Kejadian pasal yang ke-32 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Saya ulang lagi yaitu di dalam Kejadian 32 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Kita akan membacanya bergantian dari ayat 24. Sebenarnya perikop ini dari ayat 22, tapi saya langsung ke ayat 24 sampai ayat yang ke-30, kita akan membacanya bergantian. Kalau kita melihat dari perikopnya adalah pergumulan Yakub dengan Allah. Maka saya beri tema pagi hari ini, yaitu manfaat di balik pergumulan atau berkat di balik pergumulan. Nah mari kita akan baca, saya membaca ayat yang ke-24, Bapak Ibu ayat yang ke-25. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang.
Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Nah, kalau kita lihat ayat yang ke-30, itu menunjukkan bahwa Allah itu kudus, Allah itu luar biasa, maka Yakub itu merasa kalau dia melihat Allah, bisa-bisa dia mati. Tapi Yakub bersyukur dia tidak mati. Nah, dari cerita ini Bapak Ibu, kita melihat Yakub seorang yang tangguh. Yakub seorang yang luar biasa. Dia menipu kakaknya. Siapa namanya? Esau. Dia menipu bapaknya. Siapa namanya? Isa. Dia menipu saudaranya atau pamannya. Betul tidak? Atau menipu mertuanya. Tetapi ada saatnya Daud ketika dia harus bergulat dengan manusia dan Tuhan. Ketika dia harus mengalami pergumulan di satu titik. Yakub berkata, aku tidak mampu. Yakub tidak bisa apa-apa. Ada saatnya di titik pergumulan yang tertinggi, Yakub tidak bisa apa-apa. Padahal kalau kita lihat sejarahnya, ceritanya dari kitab Kejadian, Yakub ini orang yang ulet luar biasa. Tapi di satu titik, dia juga mengalami dan mengakui kelemahannya di hadapan Tuhan. Bukti daripada itu, dia kalah. Dia dipukul kakinya dan akhirnya pincang, saudara. Itu membuktikan bahwa dia kalah. Tetapi kita lihat, justru di saat kekalahan Yakub, justru Yakub diberkati oleh Allah. Kita akan lihat Bapak Ibu, dari cerita ini, dari kisah dan sejarah ini, Yakub melihat bahwa di balik pergumulannya dengan Tuhan, dengan malaikat Tuhan yang pada waktu malam sampai menyingsing itu, ada manfaat, saudara, bagi kita yang membacanya, bagi kita yang menerimanya. Nah, apa manfaatnya Bapak Ibu ketika kita sedang menghadapi pergumulan? Ambil manfaatnya. Yang pertama, saudara, yang pertama, pergumulan itu akan membuat orang, pergumulan itu akan membuat manusia atau anak Tuhan bergantung kepada Allah. Orang kalau lagi senang, orang kalau lagi punya uang, seolah-olah Tuhan tidak ada. Orang kalau lagi diberkati, lagi senang, lagi luar biasa, dan keadaannya baik, seolah-olah seolah jalan itu akan mulus. Tapi siapa yang tahu Bapak Ibu, bahwa pergumulan itu bisa tiba-tiba datang. Sama berkat Tuhan itu juga bisa tiba-tiba datang. Allah itu seimbang. Tapi kadang manusia hanya mau terima senangnya, hanya mau terima berkatnya. Tapi ketika pas mengalami pergumulan, datangnya pergumulan, manusia mau lari. Nah, saya mau katakan jangan lari. Ambil manfaatnya. Nah, manfaat daripada pergumulan adalah ketika kita sedang bergumul, ketika kita sedang lemah, justru kita akan bergantung kepada siapa? Tuhan. Justru disitulah di saat pergumulan terjadi dalam hidup kita, kita itu akan gandol Gusti Bapak Ibu. Kalau lagi punya uang, lagi seneng, lagi baik-baik, seolah aduh kecil, masalah kecil. Tapi justru ketika saat kita bergumul, kita butuh Tuhan. Mau lari kemana? Kalau tidak lari ke Tuhan. Pergumulan itu macam-macam Bapak Ibu. Bisa tiba-tiba sekarang, besok tiba-tiba anak kita ada masalah. Membuat kita sedih. Itu pergumulan. Sekarang sehat, tiba-tiba nanti malam sakit. Diawali dari pilek, akhirnya panas dan tipes. Bahkan DB.
Itu pergumulan. Tapi justru di saat seperti itu, justru di situ orang yang sedang lemah, orang yang sedang bergumul, dia pasti cari Tuhan. Kenapa tidak? Lari ke orang pintar. Jawabannya nol. Lari ke dukun. Sesaat menyenangkan, setelah itu nol. Justru yang paling tepat saat bergumul, yaitu justru kita akhirnya bergantung kepada siapa? Tuhan. Dua bulan yang lalu saya senang, enjoy, santai. Tapi ketika tiba-tiba anak lanang berkata, "Pah, saya siap menikah." Jadi pergumulan enggak? Jadi pergumulan. Pergumulannya apa? Urung pernah mantu siji. Yang kedua, duwite sekondi. Wong yo ora duwe usaha, ora duwe sawah, ora duwe pabrik. Hidup hanya dari ayapan firman Allah, di mana kami menyampaikan firman ada berkat. Pergumulannya apa? Butuh duit. Buat apa? Nikah ke anak. Dan semua orang banyak bergumul di keuangan. Betul tidak? Kalau sudah pinjem temennya enggak dikasih, pinjem saudaranya enggak dikasih, terus lari kemana? Halo? Di saat bergumul itu, cari manusia mengecewakan, maka disitulah kita akan mencari siapa? Kalau keadaannya baik-baik saja, saudara jaminan pasti tidak nyari Tuhan. Makanya ketika pergumulan datang, warning buat kita, ya, menjadi pelajaran buat kita, peringatan buat kita. Di saat itulah kita sadar kita masih punya Tuhan. Dan di saat kita punya masalah, kita ingat Tuhan. Tapi yang baik itu, kalau punya masalah ingat Tuhan. Sedang tidak ada masalah pun tetap ingat Tuhan. Mazmur 119 ayat 67 dan ayat 71. Ada yang bisa ketemu? Dari kitab Mazmur 119 ayat 67 dan 71. Saya bacakan. Sebelum aku tertindas, ya, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Ngerti maksud ayat ini? Sebelum tertindas, sebelum aku ada masalah, aku menyimpang. Menyimpang dari apa, saudara? Menyimpang dari Tuhan, menyimpang dari ajaran Tuhan, menyimpang dari kebenaran. Tetapi sekarang aku berpegang pada apa? Janjimu itu setelah punya masalah. Lalu di ayat yang ke-71, coba yang ayat 71. Dikatakan begini. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Supaya aku belajar, apa saudara? Saya ulang lagi ya. Ini penekanannya mantap sekali saudara. Bahwa aku tertindas itu baik buat siapa? Jadi kalau ada sedang bergumul, sedang menghadapi pergumulan yang berat, itu baik buat Bapak Ibu. Kenapa baik? Karena apa saudara? Supaya kita belajar akan apa? Ketetapan Tuhan. Jadi saudara akan ngerti ketika bergumul itu, saudara akan ngerti akan janji-janji Tuhan itu, akan kekuatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Kalau saudara sudah bergantung kepada Tuhan,
pasti ada jalan keluar. Saya sampai hari ini, saya cuma ngomong Tuhan, kalau Tuhan yang izinkan, Tuhan yang sediakan. Bahkan beberapa hari yang lalu, bergumul untuk orang tua saya. Ditelepon sama bapak saya, Nang, Ele, biangane loro. Tahu biangane? Biunge maksudnya. Nek wong kulon kayak gitu, biangane loro. Dan biong tuh tidak mau angkat telepon saya, bapak yang telepon. Perasaan saya bapak itu tidak pernah telepon kok, tidak bisa pegang HP kok bisa telepon saya bilang. Ternyata biangane sing mencet ke bapak sing ngomong, saudara. Saya sudah panik. Ya, sementara kami masih melayani, kami harus mikir orang tua saya. Ini kalau bawa ke rumah sakit nanti gimana? Saya harus nungguin, nanti pelayanan bagaimana? Panik saya, saudara. Saya berdoa sama istri. Terus di doa Rabu kita minta doa, betul ya? Ingat ya, doa Rabu saya minta didoakan khusus untuk ibu saya. Dan apa yang terjadi, saudara? Ternyata ibu saya itu ngeprank saya, saudara. Dan ternyata sakitnya apa, saudara? Keceklek sidik gitu, saudara. Coba bayangin, saudara. Kene wis nangis-nangis, Gusti. Parengono waras biangane. Iki ming keceklek sidik, wis maris ngenteni ngarep lawang. Ngerti nek anak emeh teko mbek manis ngenteni guyang-guyu. Lah jare loro kok guyang-guyu, saya bilang, saudara. Dan ternyata obatnya adalah ketika dikasih uang, saudara. Haleluya. Waktu doa Rabu saya pamitan sama Pak Waluyo sama Pak Parus, saya pergi dulu. Saya tak jual burung dulu, saudara. Saya jual burung 6, saudara. Buat sanggup mulih ngasih orang tua. Pergumulan teratasi. Tapi ada pergumulan yang sesungguhnya. Ketika kembali pulang ke Pondenarum, lihat si Semi di depan saya, mulai mumet dase meneh, saudara. Haleluya. Mumet dak, saudara, kalau nggak punya uang mau mantu mumet dak? Ono sing ngajari ngene, gampang Pak Timo, gampang. Utang sik, utang daging, utang beras, utang opo, engko nyaure bar mantu. Ya nek tamune akeh, nek ora ono, nyaur utang gua opo, saudara? Haleluya. Saya hanya bisa berlutut di kaki Tuhan. Dan di saat aku bergumul, saya sadar bahwa satu-satunya penolong itu adalah siapa? Tuhan. Saya akan demonstrasikan kepada jemaat. Sebulan sebelum pernikahan, mujizat terjadi. Amin, saudara. Karena saya percaya bahwa ketika kita gandol Gusti, bergantung Tuhan, satu-satunya wis kepepet, pokoknya tidak ada yang lain, hanya Gusti. Pasti Tuhan tidak tega melihat hambanya. Amin, saudara. Juga melihat jemaat-jemaat yang cinta Tuhan. Pasti ketika melihat pergumulannya, Tuhan melihat kesetiaan Anda kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak tega. Haleluya, saudara. Justru di saat kita lemah, mari kita bergantung kepada Tuhan. Justru di saat kita bergumul, justru kita bisa memahami. Ayub. Ya, mari kita lihat Ayub coba. Apa yang dikatakan Ayub ketika dia sedang bergumul? Mari kita lihat Ayub 42 ayat 5. Ayub 42 ayat 5 berkata begini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Apa artinya, saudara? Saudara sering menyanyi begini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tapi yang jadi pertanyaannya, pernahkah saudara mengalami kemustahilan? Kekuatan di hidupku dalam Yesus. Pernah enggak kita dapat kekuatan dari Yesus? Ku cari wajahmu
temukan kasih-Mu. Sudahkah saudara cari Tuhan? Maksud ayat ini, lewat pergumulan, saudara harus alami sendiri, bukan melihat orang lain. Selama ini kita hanya ikut-ikutan nyanyi, tapi kita nggak pernah mengalami. Orang kalau mau mengalami mujizat, bagi Tuhan tak. Kalau orang nyanyi itu, kalau dia tidak mengalami sendiri, nyanyian hanya sebatas apa? Nyanyian seperti nyanyian dunia. Gak ada bedanya dengan nyanyi lagu Jambu Keluduk dan jambu-jambu yang lain. Tapi kalau saudara saat bergumul, lalu saudara berkata, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa. Kalau saudara mau mengalami mujizat, alami sendiri. Jangan hanya melihat orang mengalami mujizat. Tapi di saat pergumulan datang, saudara alami sendiri. Mengalami pertolongan Tuhan secara pribadi. Mujizat secara pribadi. Sehingga kita bisa bernyanyi, ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Tapi kita nggak pernah merasakan bahwa Tuhan tolong kita. Itu orang Cina ngomong mbojai, saudara. Kemarin waktu retreat, ada anak muda yang bergumul akan pasangan hidup. Saya cuma katakan begini, kamu lagi patah hati. Kamu cari Tuhan dulu. Cari Tuhan dulu. Doa sama Tuhan, cari Tuhan, sembah Dia. Kalau kamu nanti ketemu Tuhan, maka yang lain ditambahkan kepada kamu. Kemarin di PGB Demak sama anak-anak muda Demak, saya juga katakan yang sama. Kalau hatimu melekat kepada Tuhan, di saat badai topan datang, kalau hatimu semakin melekat kepada Tuhan, akan dekat dengan pertolongan Tuhan. Dan hari ini saya juga berkata, justru di saat pergumulan datang, kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Justru di saat pergumulan datang, kita akan mengalami sendiri mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita. Hari-hari ini, semalam saya juga ada jemaat yang telepon sampai jam 2:30. Sampai HP ini panas. Dia berkata, berat sekali Pak masalah saya. Dia ngomong panjang sekali. Jawaban saya cuma sedikit. Hai hamba anakku. Berlutut di hadapan Tuhan. Datang kepada Tuhan. Cari Dia. Biar hatimu ada damai. Saudara, untuk menutup teleponnya. Dan dia WA, terima kasih Pak. Kami sudah lega. Di saat ada persoalan, datang kepada Tuhan. Di saat pergumulan datang, saudara akan semakin sadar bahwa kita itu butuh. Tidak pernah punya masalah. Seolah-olah kita nggak butuh Tuhan. Betul tidak? Memangan enak, ono. Numpak mobil api, ono. Bojone ayu, bojone ganteng, anaknya pinter-pinter. Ya kan? Seolah-olah tidak ada masalah. Tapi ketika ketebruk ada masalah. Baru kita sadar. Ya, ada ilustrasi. Mungkin pernah saya ceritakan. Ini cerita nyata ya.
Ada seorang tentara yang dulu perang, lalu dia bersama dengan dia komandan dan dia bersama anak buahnya perang. Nah, anak buahnya itu sudah ditembak mati semua. Tinggal 2, komandan dan wakilnya ditangkap oleh pihak musuh. Lalu orang ini diikat, lalu disiksa. Setelah disiksa, ketika dia diikat, dia mau ditembak pakai AK-16 mungkin ya. Gitu. Itu sudah taruh di kepalanya di sini. Tapi ternyata masih ada intelijen yang luar biasa menolong. Dia adalah temannya. Ditembaklah orang yang sudah bawa senjata yang mau membunuh itu. Ditembak semua pakai tembakan yang tidak terdengar suaranya. Cuk, 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 mati semua. Perasaan tentara yang mau ditembak dan telah disiksa tadi, ora karuan saudara. Satu ketika berapa, 5-10 tahun kemudian, dia mulai dipensiun, dan dia mau jalan. Ketika dia jalan-jalan ke desa, dia teringat punya teman. Di desa itu teman sekolah, lalu dia mampir. Teman sekolah itu menyambut dengan baik. Ya lalu di situ dimasakin yang enak-enak. Lalu di meja makan itu, si teman ini ngomong begini, katanya kamu dulu perang menang terus ya, tapi suatu ketika kamu ditangkap dan kamu mau ditembak dan mau dibunuh. Terus, kamu luar biasa. Apa yang bisa saya kasih hadiah ke kamu? Si tentara pensiunan ini berkata, enggak ada hadiah. Terus, si petani ini ngomong, boleh enggak saya minta satu permintaan? Karena kamu mumpung ada di sini. Apa? Tolong ceritakan kondisi kamu ditangkap dan mau ditembak. Apa perasaannya? Saya pengen tahu. Apa reaksi tentara tadi? Dia marah. Kamu minta saya bercerita supaya bisa merasakan seperti apa? Kurang ajar kamu ya. Enggak, saya cuman guyon. Oh enggak bisa. Kamu udah menyakiti saya. Dia ambil senjatanya. Krek. Langsung ditempelan di mana? Di sininya si petani tadi. Petani ini ngewel, ngompol, anak Edo nangis, bojone nangis gerung-gerung. 1, 2, 2/4, 2,5, 2/3/4. Dikeluarkan pelurunya, cekrek. Seperti itu rasanya aku pada waktu itu. Kesimpulannya dari cerita ini, kalau enggak ngalami sendiri, enggak ngerti perasaannya orang yang sedang bergumul. Jadi Bapak Ibu mesti mengalami supaya nyanyian mujizat itu nyata. Tuhan sembuhkan itu betul-betul kita rasakan, memperoleh pertolongan Tuhan. Pak Gideon ini sudah lewat ya, waktu di ICU. Temennya mati, dia enggak mati. Di saat dia di rumah sakit itu, dia sedang bergumul. Disitulah Pak Gideon hanya berkata, mau mati, mau hidup, aku bergantung kepada Tuhan. Tapi kalau masih sehat, masih bisa berusaha sendiri, masih berusaha untuk ke Singsai, berusaha untuk cari obat alternatif. Tapi kalau sudah di ICU, mau apa? Kita hanya bisa berkata, Tuhan, tolong saya. Dan sekarang yang Bapak Ibu sedang bergumul, bahwa mujizat itu ada, bahwa pertolongan itu ada. Masih ada 2 poin lagi saudara. Tapi Tuhan sepertinya ingin mengajak saudara dekat dengan Tuhan, bergantung kepada Tuhan.
Hari-hari ini ada yang sedang bergumul. Yang berpikiran bahwa kayaknya nggak ada jalan keluar. Justru saat bergumul itu, Tuhan mengingatkan untuk kita bergantung kepada Tuhan. Apakah betul hatiku tenang di hadapan Tuhan, sementara masalah belum selesai? Hari ini, dalam Yesus ada kepastian. Mari kita bergantung kepada Dia. Sehingga Yakub mengalami kemenangan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ketika kita sedang bergumul, justru kita akan menjadi orang yang gigih, sabar, dan akan menghasilkan ketekunan. Nikmati pembentukan Tuhan. Poin 2 dan 3 kita akan bahas di FA. Sekarang tundukkan kepala. Pertolonganmu begitu ajaib. Kaulah ya Rabasaka. Haleluya. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Mari kita akan alami Tuhan bekerja dalam hidup kita. Pertolonganmu begitu ajaib, Kaulah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Di saat tak sanggup lagi, kasih tanganmu bekerja. Begitu ajaib, Kaulah memikat hatiku. Yes, haleluya. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Coba dengan sungguh katakan pertolongan-Mu. Haleluya. Nyanyi dengan sekeras mungkin. Disinilah kita bergumul, merasakan bahwa kita perlu Tuhan. Di saat kita bergumul, di saat kita gak sanggup, Tuhan sanggup menolong saudara. Ya Allah, mari sedang bergumul, datang di bawah kaki Tuhan, angkat tanganmu. Firman Tuhan berkata, siapa yang mengangkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan. Saat kita mengangkat tangan, Dia turun tangan, saudara. Haleluya.
Yesus, hamba berhenti bicara. Tapi Roh-Mu yang kudus itu menilik, menjamah, memampukan, mengingatkan untuk kami bergantung kepada Tuhan. Biarlah jemaat-Mu di GPD telah kasih mengalami pribadi akan mujizat Tuhan di saat pergumulan datang. Jemaat mengalami pertolongan Tuhan di saat pergumulan kita hadapi. Ingat, firman Tuhan berkata, engkau melewati lembah Baka. Ingat, hanya melewati lembah Baka. Pergumulan itu hanya menjadi sarana untuk saudara dekat dan sadar akan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, hamba berdoa buat jemaat-Mu yang pagi hari hadir di ruangan ini, juga yang akan mengikuti lewat YouTube. Tuhan berkati mereka. Setelah mendengar firman Allah ini, mereka mendapat kekuatan baru. Mereka mendapat pertolongan Tuhan. Karena Yakub pada akhirnya diberkati oleh Tuhan. Dan kami juga merasakan berkat Tuhan di saat pergumulan itu datang. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau hanya mendengar apa kata orang bahwa Tuhan itu ajaib. Tapi kami mau merasakan sendiri, mengalami sendiri bahwa mujizat itu ada, bahwa mujizat itu kami alami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang sudah mendengar firman Allah. Mereka dikuatkan, diteguhkan. Mereka sekarang percaya bahwa setiap persoalan yang mereka hadapi ada Tuhan yang jadi tempat gandolan dan tempat kita bersama. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan dengan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kami sehingga kami sanggup melakukannya dan mengaminkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya firman-Mu sudah membersihkan hati dan pikiran kami. Beri kami kesanggupan.